Halo, nama saya Victor Tandra. Saya Managing Director untuk Koloni Arsitektur dan Chief Marketing Officer untuk Square Wall Panel. Oke, jadi saya lulusan arsitektur di Universitas Tarumanagara, Untar. Saya angkatan 2016. Lulusnya itu pas COVID tahun 2020 saya selesai kuliah. Jadi sekitar 4,5 tahun. Di tahun berikutnya di 2021 saya kerja jadi architectural designer di suatu konsultan arsitektur. Proyeknya komersial, jadi mall, hotel, dan theme park. Di tengah masa kerjanya itu saya mendirikan dua perusahaan dengan rekan-rekan lain. Itu yang pertama di Squarf, itu kami fokusnya di supply peralatan interior, jadi wall panel, ada yang kisi-kisi, ada yang lurus, flooring, cladding, dan screening. Terus perusahaan keduanya itu di media publisher, itu Koloni Arsitektur. Jadi fokus utamanya itu awalnya sebenarnya eh, perusahaan non-profit, karena berbasis komunitas. Kemudian makin berangsurnya waktu, kami menjadikan Koloni Arsitektur sebagai PT dan mempunyai servis-servisnya seperti itu. Kalau arsitek sebenarnya dulu nggak terlalu mikir panjang sih. Kalau dulu mikirnya suka ngitung sama suka gambar, sama suka main game yang apa, adalah taman bermain gitu, Trill File namanya. Terus akhirnya jadi arsitek, terus lumayan suka. Tapi 2-3 tahun terakhir fokus ke building material karena keluarga keluarga saya itu keluarga importir. Jadi perlahan-lahan harus coba belajar tentang building material, tentang trading, dan jual menjual seperti itu. Kalau dari perusahaan, data paling banyak kalau kuantitas itu di wall panel. Tapi kalau by omset sebenarnya wall panel juga. Tapi eh, persentase flooring itu omsetnya lumayan juga gitu. Cuman karena wall panelnya produk sendiri, jadi marginnya lebih tinggi di wall panel gitu. Kalau untuk dinikmati sebenarnya di wall panel, karena sebenarnya perusahaannya perusahaan wall panel. Jadi kalau di wall panel itu kalau by angka, terus perusahaan yang menjual wall panel yang sejenis itu ada 30 merek. Yang produksi di Indonesia itu ada 3. Yang dari Korea itu ada 2 atau 3. Yang dari China itu ya 90%-nya. Jadi sekitar 20 merek itu semua dari China. Ini kalau dibilang inovasi, sebenarnya di wall panel kisi-kisi udah nggak ada inovasi apa-apa lagi gitu. Selain apa, ketebalan produk dari spesifikasi, biasa kan orang ngincarnya yang bagus. Tapi inovasi di kalau produk-produk yang mainstream di China, inovasinya justru penurunan harga. Jadi produknya itu makin lama makin jelek. Jadi inovasinya itu mundur. Inovasinya makin murah, tapi makin jelek. Nah, kalau fenomenanya di Indonesia itu banyak sekali yang pengusaha China yang langsung jual di Indonesia dan langsung jual di e-commerce. Jadi harganya itu benar-benar hancur. Jadi kemarin orang tua sempat ke China juga untuk lihat beberapa produk lain. Jadi bukan wall panel doang. Sebenarnya jenis produknya itu banyak sekali gitu, selain wall panel. Jadi wall panel iya memang laku di 3 tahun yang lalu. Tapi di tahun ini mungkin udah lumayan menurun. Dia mulai shifting ke produk-produk lain. Wall panel itu booming karena gampang digunakan dan nggak perlu mikir gitu. Kalau untuk wallboard kan kadang aksesorisnya masih dipikirin gitu. Maksudnya orang awam juga bisa pasang. Itu poin plus di wall panel sih. Makanya dia lumayan bertahan selama ya 3-4 tahun terakhir lah gitu. Cuman makin sekarang orang nggak terlalu bisa bedakan mana barang bagus, mana barang yang kualitasnya emang sesuai harganya gitu. Kalau di e-commerce kan carinya yang paling murah gitu.
Jadi itu jadi tantangannya juga sih, karena biasanya orang membeli produk yang mahal itu harusnya ada sama dengan servisnya juga. Jadi barang, jasa, dan jaminan terpasang rapi. Makanya ada harga yang lumayan mahal gitu. Mulai banyak merek yang kualitasnya tuh lebih lebih tipis, lebih gampang lapuk gitu. Tapi dari luar kan sama gitu. Tantangan yang dihadapi tadi udah disebutin, itu tentang bermunculan sumber-sumber impor, yang meskipun saya impor juga, cuman yang impor ini produksinya tuh yang jelek gitu. Sebenarnya tantangan sebenarnya kadang nggak juga, kayak misalnya kita sebenarnya bisa juga ngambil barang mereka kan, cuman harganya itu mereka benar-benar mepet banget gitu. Jadi di e-commerce tuh harga hancur. Sebenarnya tantangan paling gedenya di sana. Tapi karena kami punya circle arsitek dan kontraktor, teman-teman dan di komunitas, jadi kadang harga bukan jadi masalah gitu. Kadang yang di concern itu kerapihannya dan matching color juga kan. Jadi terus tantangan lainnya mungkin lebih ke internal. Jadi kadang di internal apalagi bisnis baru, semuanya juga belum terlalu punya pengalaman yang gimana. Jadi di tim kecil kadang ada beda pendapat, ada nggak sesuai ekspektasi, ada misalnya sering berbulan-bulan omset segitu-gitu aja gitu. Jadi tantangannya sebenarnya banyak banget gitu. Cuman biasa yang harusnya paling discuss bareng ya sebenarnya tim foundernya gitu. Tantangannya kadang orang-orang terakhir yang harusnya mikir buat perusahaan malah berantem juga gitu. Hanya di tomat